Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha min kulli shay'in mahmudah wa sayyidina nabiyina habibina syafiina wa sallallahu alaihi wasallam. Summa ila rahi ahli baitihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumiddin. Khususan rahi sayyidina Hasan Basri wa sayyidina Al-Nabi wa waladi. Syekh Barakah dan Syekh Muhammad Musliman Madani. Wa Muhammad Syafii bin Banjar wa Muhammad Mashkur Amal bin Mandari. Syekh Muhammad Sa'id bin Banjar wa Masyaikina wa mu'allimina wa walidina wa muhaddina wa rabbina wa diwana wa mu'allimina. Wa ikhwana muslimina wa muslimat wa mu'minat. Anna Allah yatawashshahu bir rahmah wal maghfirah. Wa yu'idu 'alaina wa azwajina wa dhurriyyatina barakatuhu wa nurihi wa syarrihi wa 'ulumihi wa nafa'atihi wa khususiyatihi wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Wa Allah yarzuquna wa azwajana wa dhurriyyatina tawbah wa maghfirah wa tawfiq wa hidayah wa istiqamah wa husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli man wa salatu sallallahu ala nabi al-Fatihah. Ya Allah, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya juala kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang masih membicarakan tentang bab sebab-sebab hadas. Salawat serta salam semoga pula terlimpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat beliau, bahkan pengikut-pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa bil masjid sunnatan lillahi ta'ala.
karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa rahimahumullah. Sebelum kita masuk kepada materi kajian kita, perlu ingin menyampaikan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang berbunyi, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya kurang lebih, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu besok akan mati, meninggal. Nah, jadi maksud hadis ini, ujar Nabi, ialah bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Artinya, pekerjaan dunia itu kada sing habis-habis, ya. Atau bisa juga diartikan, apabila urusan dunia biar enak-enak, ya, ada apa-apa juga, enak gitu, berapa juga, ya. Artinya kada langsung digawe itu ada apa juga, karena kita hidup selamanya juga, hidup belawasan juga, ya. Biar enak gitu, dia tahu ya, nah, tahu banyak. Nah, tetapi kalau untuk urusan akhirat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamurru ghadan, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu besok akan mati. Maksudnya, apabila untuk urusan akhirat ini jangan ditunda-tunda, jangan kena aja kareh deh. Nah, ini kalau bisa, ya. Kalau urusan akhirat sekecil apapun, lakas dikerjakan, lakas digawi. Karena siapa tahu esok saya mati, ada gawi lagi. Ya, ada gawi lagi, kan? Maka sudah ada sahabat panggawi, lalu kena menyesal, ya kan? Sudah mati, kada dapat takwi menyesal, penyesalan yang ditimbul. Contohnya kayak apa? Ya, misalnya sampai waktu sholat, ya, seruan panggilan sudah sampai, lakas digawi, lakas kerjakan, jangan kareh kena dulu. Atau aku yang masih muda lagi, kena sudah tua, yang aman, tidak itu. Kada bisa, ya. Ini urusan akhirat, jangan ditunda-tunda. Ya, namun kita para menunda, misalnya kena dulu. Waktu asar sudah sampai, zuhur sudah sampai, kena dulu, apa lagi? Musia mati. Nah, ini musianya adalah menyesal, kada tagawi, kewajiban, jangan. Yang mengarahkan kewajiban, apabila pada kita gawi, kita akan dituntut kena di akhirat.
kita akan diminta pertanggungjawaban yang akan di akhirat kelak. Ya, kenapa daripada menggawi? Diperintah Tuhan sholat, ada sembahyang misalnya, ya kan? Pengoler, apalagi oleh ini, ya kan? Ada kajian-kajian yang bermanfaat sembahyang. Kalau perlu sembahyang lagi, nah ya pakai sana. Itu kan banyak dalam umpat-umpat situ juga kan, umpatan di situ kalau pada tahun ya kan, umpatan jualan di situ. Nah pada sembahyang lagi sudah sampai, ya kan, sampai ke tujuan nantinya. Ya, ada perlu lagi sembahyang itu kulit warna isi sudah dapat mana? Ini rupanya isinya, jangan kelihatan ya kan? Dapat durian di jalan isinya dimakannya, orang ada beda yang makan. Orang apa kulit memang dia ya apa? Memang isinya, jadi tengah jalan berhamburan dimakannya, deh, harap jadinya gitu ya kan? Padahal isinya tadi ligat, ya kan? Campur di tengah jalan. Baiklah kulit itu warna mantap. Artinya ada syariatnya juga, yang ada syariat. Hakikat, ya Allah. Ini hakikat dia melulu syariatnya sudah hilang. Yang ada sembahyang lagi kan? Kalau ada kalau di sembahyang, apa sudah dapat hakikatnya? Padahal Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah mencontohkan seperti itu ya kan? Ada pernah. Nabi itu sampai akhir umur sidin tetap sidin sembahyang, tetap sidin berjamaah sembahyang, ya kan? Dipapak lagi ke masjid untuk melakukan sembahyang berjamaah. Ada pernah meninggalkan sholat. Padahal Nabi kita itu dijamin masuk surga. Ya kan? Allah sudah menjaminnya masuk surga. Tetapi beliau tetap sholat itu ada dikasih, walaupun ya kan, walaupun sudah dijamin masuk surga, malah jadi makin kuat ibadahnya sampai kaki beliau bengkak karena kelawasan berdiri sembahyang. Nah, dijamin sudah masuk surga, tetap ya nanti itu apa? Kadang meninggal, nama sembahyang itu jangan sampai bangkak baris. Artinya siri syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan ada jaminan masuk surga. Wani meninggal sembahyang. Siapa yang jamin masuk surga? Gurunya misalnya menjamin, jujurlah. Wani meninggalkan sembahyang kawannya, jangan. Nah, jadi iman itu tipis barang kayaknya. Kada percaya kayaknya orang sembahyang itu kena. Misalnya meninggalkan sembahyang itu dosa, ya. Dan apabila dosa kita dikubur, disiksa, apalagi di akhirat. Dalam kubur yang karena ada siksaan, dikawali ular dalam kubur dengan orang yang sembahyang, ular mengawali dalam kubur gelap gulita dalam banyak penerangan, jangan. Kenapa? Karena ada sembahyang tadi. Sembahyang itu gasan menarangi dalam kubur, ya kan? Gasan menjadi teman dalam kubur. Pantas saja ya kan, ada hadis Nabi mengatakan, ujar Nabi, khubbatil jannatu bil makarih wa khubbatin naru bi syahwat, kama qala. Artinya surga itu diliputi oleh hal-hal yang kita benci. Surga itu diliputi oleh hal-hal yang
nafsu kita kada rajin, nafsu kita benci. Tapi sebaliknya neraka diliputi oleh hal-hal yang kita senangi. Artinya nafsu kita rajin benar, nafsu ya kan? Tapi akhirnya neraka. Itu nafsu ya kan? Malah kita ada di mana menurutkan hawa nafsu, menurutkan hawa nafsu. Ampun orang nafsu itu dikendalikan, ya kan? Dikendalikan. Jangan tapi diturunkan. Yang namanya nafsu itu. Karena pembawaan nafsu itu ke arah maksiat terus ya, nafsu namanya. Nah, lain akal. Kalau akal itu membawa ke arah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali lah sekilas artinya hadis Nabi tadi. Nah, kemudian kita masuk ke materi kita. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Demikian juga tidak batal wudu lelaki yang besar dengan menyentuh anak perempuan yang belum mencapai usia yang dapat membangkitkan syahwat oleh lelaki yang normal dan sebaliknya. Nah, jadi maksudnya lakian kada batal menyentuh perempuan yang masih anak-anak. Artinya belum lagi menimbulkan atau membangkitkan syahwat kita, ya anak-anak itu tadi. Tetapi kalau anak-anak itu tadi walaupun anak-anak juga tapi membangkitkan syahwat kita, itu tetap batal. Dan sebaliknya, ya kelebihan misalnya Tuhan mencapai kerenakan lelakian. Yang lelakian karena ya, kada menimbulkan syahwat lagi. Kada apa-apa, kada batal wudu. Tapi kalau menimbulkan syahwat, kalau kelebihan tadi batal wudunya. Ada keinginan kita batal. Dan tidak batal wudu perempuan yang besar dengan menyentuh anak lelaki yang belum mencapai usia yang dapat menimbulkan syahwat oleh perempuan yang normal dan sebaliknya. Ya, perempuan itu kan perempuan normal. Jadi yang ada syahwat, nah itu kan boleh batal wudunya. Dan juga tidak batal wudu dengan menyentuh anak lelaki yang menginjak usia dewasa, sekalipun rupanya sangat cantik dan disentuhnya dengan syahwat. Ya, ini lelakian sama lelakian dua ya. Cuma lelakinya ini cantik, bungas benar gitu ya kan? Cantik benar. Nah, dan disentuhnya dengan syahwat. Kadang-kadang tidak batal wudu dengan menyentuh gigi, ya gigi, rambut dan kuku ya. Tetapi sunat bagi yang menyentuh yang demikian itu mengambil wudu agar keluar dari perselisihan para ulama. Jadi kada batal wudu, cuma
disunatkan dia berwudu apabila menyentuh apa tadi gigi, rambut dan kuku perempuan ya. Dan tidak batal wudu dengan menyentuh anggota perempuan yang sudah bercerai dari tubuhnya seperti tangan perempuan tapi sudah terpisah dari tubuhnya, terpisah sudah ya karena kecelakaan apakah lalu tangannya padat lalu dijaga latihan tadinya sudah wudu karena batal. Kenapa? Karena sudah terpisah dari anggota badannya. Seperti dari tangan ya, atau kaki atau yang lainnya. Sekalipun anggota yang bercerai sampai setengah ya, sampai setengah. Karena tidak merasa lezat menyentuh semua itu. Kalau dibelah dua atau dipotong dua anggota tubuh seorang perempuan, ya, tidak batal wudu dengan menyentuhnya pada setiap bagian dari anggota tadi. Iya, ini belah dua misalnya, atau dipenggal dua. Iya. Ini presiden kadang tidak batal lagi menyentuh anggota tadi. Ini telah disepakati oleh Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Rabli, baik yang disentuh itu bagian tubuh yang terdapat vagina atau tidak. Tetapi kalau bagian tubuh tadi tidak sama, jangan tidak sama. Habis tidak sama itu tak banyak sabalah. Maka batallah wudu menyentuhnya bagian yang lebih dari setengah. Bagian yang lebih dari setengah. Nah ya. Tetapi kalau sama tadi tubuh perempuan misalnya tubuh laki-laki dipenggal dua, balah dua, balahnya itu sama, ya kan? Jangan separuh hitungannya itu sama. Lalu disentuh itu kadang batalkan dulu lagi. Tetapi kalau dibalah dua, tapi kada sama balahannya, ada yang banyak sedikit, ada yang kurang. Nah, jadi menyentuh yang tak banyak tadi batal. Tetapi kalau menyentuh yang tak kurang tadi, tidak batal. Inilah yang diterangkan di dalam kitab Tuhfah, ya. Sekalipun lebihnya hanya sedikit, tapi lebih. Dan yang dikeluarkan oleh Syekh Ramli di dalam Nihayah tidak batal menyentuh bagian yang lebih dari separuh. Ini ujar Syekh Ramli. Terkecuali jika masih dinamakan perempuan, dan jika tidak dinamakan perempuan, tidaklah batal menyentuhnya. Kalau seorang yakin bahwa ia dalam keadaan suci, kemudian oleh seorang yang adil memberitahukan bahwa ia disentuh oleh perempuan atau telah mengeluarkan kentut pada waktu tidurnya, padahal punggungnya masih tetap pada tempat duduknya, wajiblah dia menerima berita itu dan batal wudunya.
Kira sampai di sini dulu kita akan sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini mudah-mudahan ampun semoga dosa-dosa kita, dosa ketolong kita, guru-guru kita dalam nama kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia atau hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita pada husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.